Malam itu, Fajar, seorang pria berusia 30-an, memutuskan untuk pergi ke pantai selatan. Ia sedang butuh waktu untuk sendiri setelah bertengkar hebat dengan tunangannya. Sebagai orang yang gemar menikmati suasana pantai di malam hari, ia merasa pantai selalu bisa memberinya ketenangan. Ia tiba di pantai sekitar pukul 8 malam. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan sabit yang redup. Ombak bergulung dengan irama yang menenangkan. Namun, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Fajar duduk di atas karang sambil memandangi laut yang luas. Setelah beberapa saat, perutnya mulai keroncongan. Sial, kenapa tadi nggak beli makanan dulu? Gumamnya. Ia tak membawa apa-apa selain dompet dan ponsel. Saat itulah, dari kejauhan, ia melihat cahaya remang-remang di sebelah timur pantai. Cahaya itu berasal dari sebuah warung kecil. Aneh, pikirnya. Setaunya, pantai ini tidak memiliki warung yang buka malam-malam. Namun, rasa lapar memaksanya untuk mendekati warung tersebut. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas terlihat warung itu. Sebuah bangunan sederhana dari bambu dengan atap rumbia. Lampu minyak menggantung di salah satu tiangnya, menciptakan suasana yang hangat sekaligus menyeramkan. Di depan warung, terpampang papan kayu bertuliskan Soto Bu Ratri dengan cat merah yang sudah mulai memudar. Aroma soto yang gurih tercium begitu kuat, membuat perut Fajar semakin meronta. Ia masuk ke dalam warung. Seorang wanita tua yang mengenakan kebaya lusuh tersenyum ramah kepadanya. "Silahkan nak, mau pesan apa?" "Sotonya Bu, 1 porsi ya," jawab Fajar sambil mengambil tempat duduk di dekat jendela. Wanita tua itu mengangguk dan mulai meracik soto. Fajar memperhatikan sekeliling. Warung itu kosong, tak ada pelanggan lain. Anehnya, suasana di dalam warung terasa jauh lebih hangat dibandingkan dinginnya malam di luar. Di sudut ruangan, terdapat cermin besar yang tampak sedikit buram. Tak lama kemudian, soto pesanan Fajar tiba. Kuahnya bening dengan potongan daging, tauge, dan taburan bawang goreng. Aromanya benar-benar menggugah selera. Ia langsung mencicipinya. "Enak sekali Bu," katanya setelah beberapa suapan. Wanita tua itu hanya tersenyum, tapi senyumnya terasa agak ganjil, terlalu lebar dan terlihat dingin. Saat Fajar hampir menghabiskan makanannya, ia mendengar suara gemerisik dari arah dapur. Awalnya, ia mengabaikannya, mengira itu hanya tikus. Namun, suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki seseorang. "Bu, ada yang bantuin di dapur?" tanyanya iseng. Wanita tua itu menatapnya tajam. "Tidak ada nak, saya sendirian di sini." Fajar merasa merinding. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan meminum sisa kuah sotonya. Tapi perasaannya mulai tak nyaman. Saat ia mengangkat pandangan, matanya tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Bayangannya di cermin tampak aneh, gerakannya tidak sinkron dengan tubuhnya. Ia mencoba memastikan dengan melambaikan tangan. Benar saja, bayangan itu terlambat beberapa detik sebelum mengikuti gerakannya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Bu, saya mau bayar," katanya buru-buru. Wanita tua itu menatapnya tajam lagi. Senyumnya masih terpatri. "Tentu nak, 10.000 saja." Fajar mengeluarkan uang dari dompetnya dan meletakkannya di meja. Ia cepat-cepat keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang. Tapi begitu ia melangkah keluar, udara malam
terasa jauh lebih dingin dan angin bertiup kencang. Ia berjalan menjauh sambil menoleh ke belakang. Anehnya, warung itu sudah hilang. Tidak ada apa-apa di tempat ia baru saja makan. Perasaannya campur aduk antara takut dan bingung. Ia mempercepat langkah menuju motornya. Namun, saat ia hendak menyalakan motor, ia merasakan ada yang mengganjal di mulutnya. Ia meludah dan dari mulutnya keluar sehelai rambut panjang. Fajar panik, ia memeriksa lidah dan giginya. Namun, tidak ada lagi rambut. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mampir, Nak. Datang lagi kapan-kapan." Ia menjatuhkan ponselnya dan langsung menyalakan motor. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa ada yang mengawasinya dari spion. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Setibanya di rumah, Fajar langsung masuk kamar dan mencoba menenangkan diri. Ia membasuh muka dan menatap cermin di kamar mandi. Saat itulah ia melihat bayangan wanita tua dari warung tadi berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Cermin itu retak tiba-tiba dan bayangan wanita itu lenyap. Fajar terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu sebagai halusinasi akibat kecelakaan. Namun, setiap malam setelah itu, ia selalu mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, dan aroma soto yang menggoda selalu tercium kuat di tengah malam.